Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kali ini kita bagi-bagi lagi kopi pahit ya. Udah lama nggak kita bicara kopi pahit. Mudah-mudahan kopi pahit ini manfaat, bisa membuka hati kita. Amin ya Allah. Jadi saya mau sedikit menjelaskan mengenai sembunyikan jati diri ya. Mengapa jati diri kita harus disembunyikan? Di sini agar tidak ada keakuan. Seseorang itu bisa dinilai dari atribut dan aksesoris yang dipakainya ya. Seseorang itu dapat dikenal, dapat diketahui dari atribut dan aksesoris di dirinya. Jadi kalau bisa ya kita lepas semua yang berkaitan dengan apa yang kita jalani, jangan sampai menjadi pengakuan. Contohnya seperti apa Bang? Atribut atau aksesoris yang dipakai banyak. Bisa yang kita pakai di pakaian kita, di nama kita, di kata-kata kita, bisa. Sedikit contoh ya. Sedikit contoh. Orang yang senang mengkaji hakikat makrifat ya. Orang yang belajar ketuhanan, belajar kaji diri, kenal diri. Pasti kebanyakan di foto profilnya itu pasti foto-foto para wali, para ulama. Ya, apakah nggak baik itu Bang? Baik, itu kan cinta kita kepada para wali ya. Tetapi bisa tetap terbaca bahwa kita orang, kalau bahasa kasarnya itu terbacanya seperti ini. Orang tersebut mengakui atau mengklaim dirinya ahli marifat. Dahsyat nggak itu? Dahsyat, halus itu. Tapi orang banyak nggak sadar. Nggak mau dia pakai foto profil dirinya sendiri. Dirinya sendiri dia sembunyikan ya. Namanya dia sembunyikan, foto dirinya dia sembunyikan, tapi dia memakai foto-foto para wali Allah. Sejatinya dia sedang menunjukkan keaslian dirinya. Dia sedang menunjukkan sejatinya dirinya. Itu bukan disembunyikan namanya, malah dipamerkan. Memang tidak semua orang niatnya seperti itu. Semua kembali kepada niat masing-masing. Tapi kebanyakan ya, makanya saya ini kan nggak pernah dikupas, ini wilayah ini jarang orang kupas. Makanya saya buka biar kita sadar. Atau apalagi namanya nama-nama yang berkaitan sama kajian hakikat marifat ya. Nama-namanya itu diri sejati lah, tua ilahi lah, macam-macam namanya yang menunjukkan eksistensi dirinya. Apalagi pokoknya yang ada istilah-istilah wayang ilahi lah, macam-macam. Sejatinya orang tersebut sedang menunjukkan sejatinya dirinya, malah dipertunjukkan. Di situ ada keakuan, kemelekatan diri. Ya. Namanya sendiri nggak mau dia pakai. Ya, makanya coba teman-teman nanti kalau ya di mana saja lah, belajar di grup WhatsApp, di mana saja kalau ada yang kajian-kajian hakikat makrifat, dia pakai nama itu pasti nama-nama yang berkaitan sama hakikat makrifat, tapi nggak mau pakai nama asli. Itu adalah suatu kesombongan, keakuan yang sangat halus. Sama halnya dahulu belum naik haji nggak pakai peci, dia nggak pakai logo dia. Begitu dia pulang haji langsung pakai peci. Apakah itu nggak baik Bang? Baik kalau dia niatnya tulus. Sebenarnya orang yang memakai topi ya, apapun bentuk topinya,
Di situ ada makna sebenarnya. Ya. Kenapa kita harus memakai topi, peci, ya? Sebenarnya itu mengikat kepala maknanya. Secara hakikatnya itu mengikat kepala, agar mengikat pikiran kita, mengikat nafsu kita, agar terkendali nafsu kita. Hakikatnya ke situ sebenarnya. Tapi cuman orang nggak paham. Banyak orang memakai atribut itu semua untuk pengakuan dirinya. Ya. Kalau sudah jadi ustadz, oh sudah pakai. Nah, nggak apa-apa kalau kita memang itu sebagai profesi. Silakan kalau memang itu profesi kita. Tapi kebanyakan orang yang mulai belajar agama, di situ ditunjuk-tunjukkan bahwa dia itu orang-orang yang ya atribut orang soleh lah istilahnya. Soleh itu kan bukan di pakaian, tapi di wilayah hati. Tapi kebanyakan kita ketika kita sudah mulai bertakwa kepada Allah, malah kita tunjukkan di pakaian kita. Ya. Dahulunya nggak jadi guru, nggak punya jamaah, udah mulai pakai sorban, ya kan? Ya. Jadi seolah-olah kita itu mengikuti pangkat kita tadi tuh. Kenapa kita tidak biasa-biasa saja, ya? Ya, jadi di sini kalau ya ada baiknya ada enggaknya. Semua tergantung kembali kepada hati, ya. Tergantung kepada hati kita masing-masing. Makanya ini di sini saya tidak mengejas atau menghakimi orang yang seperti itu, tetapi kembali kepada hati kita masing-masing. Ada nggak di hati kita keakuan? Kalau ada, rubah. Jangan sampai kita menjadi pengakuan diri. Apalagi contoh yang lain yang kita dapat kenali, ya sama halnya antara dukun dan ahli zikir, itu hampir sama, beda-beda tipis. Bisa-bisa kita tertipu malah, ya. Dukun itu identik bajunya hitam-hitam. Kebanyakan itu senang dia dengan yang hitam. Apalagi yang kedua, orang bukan hanya dukun saja, ahli spiritual juga senang yang warna hitam. Ya. Sedangkan orang yang merasa soleh, merasa suci, merasa bersih, dia akan identik dengan baju yang putih-putih. Nah, kalau kita kita mengatur seolah-olah harus putih gitu kan, oh berarti di situ masih ada keakuan, ya. Wah, dia nggak mau pakai baju lain, bajunya putih semua, jelas itu keakuan. Dia menunjukkan itu sebenarnya, bukan dia sembunyikan, makin dia tunjukkan, ya. Atribut yang lain, dukun biasanya pakai akar bahar, pakai gelang ini, gelang itu, sama halnya seperti kita. Ahli-ahli zikir rata-rata dia memakai gelang yang bentuknya tasbih, ya. Tasbih dijadikan gelang, dijadikan aksesoris, dijadikan kalung. Padahal itu alat untuk berzikir, tapi dipakai sebagai aksesoris. Berarti sejatinya orang tersebut menunjukkan dia ahli zikir. Sombong nggak itu? Mungkin kita sama orang nggak pengaruh, sama orang kita nggak masalah. Tapi kalau kita betul bertanya kepada diri, secara tidak langsung kita itu sombong. Lihat saja kalau ada orang. Makanya banyak sahabat-sahabat, teman-teman saya yang sudah dekat sama saya suruh lepas itu. Lepas tuh gelang zikirmu itu, jangan kau pakai lagi. Jangan kau tunjukkan ke wali zikir. Saya suruh lepas itu. Karena kalau dia pakai berarti dia menunjukkan eksistensi dirinya, dia menunjukkan sejati dirinya, dan itu bisa dikenali orang, ya. Jadi bagaimana bang biar kita nggak dikenali? Ya biasa-biasa saja, jadilah dirimu sendiri. Jangan gara-gara apa yang kita jalani kita berubah, ya. Halus kan wilayah ini kan. Jadi bagi saudaraku, sahabatku,
Ayo kita belajar tuh lepas semua. Yang selama ini diatur-atur, senangnya yang hitam, ya biasa aja lah, jangan terlalu lah. Senangnya yang warna putih, ya biasa saja. Wah, kemana-mana pakai gelang tasbih, ya aksesoris saja itu, belum tentu hati kita berzikir. Ya, zikir ini wilayah hati loh. Ya, berarti secara tidak langsung kita menunjukkan diri kita. Makanya kemanapun kita berada, kita bisa mengenal. Oh, ini si Fulan begini, si Fulan begitu, si Fulan begini. Ya, dari foto profil bisa terbaca, dari nama bisa terbaca, dari aksesoris yang dia pakai bisa terbaca. Siapa dia sebenarnya? Padahal belum tentu kita itu mengerti apa yang kita jalani. Ya. Jadi jangan sampai kita itu sebenarnya kalau yang nggak ngerti menganggap itu hal yang biasa, tapi bagi yang ngerti itu suatu yang ya luar biasa sombongnya, sombong, ya kan? Namanya sendiri dia tidak mau pakai nama yang berkaitan sama rohaninya dirinya, ya, menunjukkan eksistensi sejati dirinya, malah ditunjuk-tunjukkan. Jadi bagi saudaraku yang masih seperti itu, lepaslah, berubahlah, ya. Pakailah nama sendiri, ya, nama yang diberikan oleh orang tua kita, pakai nama sendiri. Jangan sampai kita niatnya menyembunyikan jati diri kita, tapi justru kita menampakkan jati diri kita. Ya, sama seperti saya dahulu, senang yang goib-goib. Wah, larinya kemana? Ke batu aki. Wah, banyak kali cincin saya. Senang kali saya cincin. Sebentar-sebentar saya foto cincin itu, ya kan. Kemana-mana ada kebanggaan tersendiri pakai cincin. Ketika saya sudah mengerti, aduh, kok saya masih ada kemelekatan, masih ada keakuan. Akhirnya saya lepas. 1 biji pun nggak ada saya pakai cincin lagi, batu cincin itu. Karena apa? Hati saya belum bisa melepas keakuan itu. Kalau saya pakai lagi pasti keakuan itu muncul lagi. Belum bisa saya lepas. Makanya saya biar aman ya nggak pakai batu cincin. Ya. Sama halnya gelang tasbih, saya pakai juga dulu. Kemana-mana pakai gelang tasbih, waduh, ada kebanggaan tersendiri. Ya. Ternyata di situ ditegur. Lama-lama kita menjadi paham, buang itu semua, lepas semua. Jangan kau tunjuk-tunjukkan diri. Apalagi yang kita tunjukkan, ya mungkin dalam kajian, dalam grup WhatsApp, grup Facebook, di YouTube, mungkin kita ada berkomen. Ini baru kejadian nih semalam ini. Nama YouTube-nya Mati Dulu Baru Hidup. Dari nama saja sudah ketahuan, ya kan? Mati dulu baru hidup. Ya, di situ kan ada keakuan. Nah, lalu dia komen di salah satu video saya, dia bilang orang bodoh nyimak kan, katanya. Lalu saya tegur, merasa bodoh itu juga ego yang sangat halus, harus dirubah itu, saya bilang. Akhirnya dia menjadi tersinggung, menjadi marah, wah jadi panjang komennya kan. Nah, sekarang saya jelaskan nih biar dapat ilmunya. Jangan pernah lagi kita mengakui diri kita bodoh. Orang-orang yang mengakui dirinya bodoh sejatinya itu adalah orang yang sombong. Di mulutnya, di lisannya dia berkata aku orang bodoh, tapi di hatinya di situ ada keakuan dia itu sebenarnya pintar. Kebalikannya, ya. Jadi jangan sampai kita berkomentar seperti itu. Aku nih orang bodoh, aku nih nggak ngerti apa-apa, aku gini gitu. Nggak usah disebutkan. Kalau sudah disebutkan berarti itu orang sombong. Hanya di lisannya saja dia mengaku dirinya bodoh, padahal di hatinya merasa pintar.
ya. Nah, dari situ hal itu kita bisa menilai siapa sejatinya dirinya. Jangan sampai kita terbaca kalau bisa. Bahasa itu memiliki energi, ya. Walaupun kita hanya dari tulisan, dari komentar, di situ bisa terbaca energi seseorang, ya. Nggak bisa dibohongi kalau udah energi. Makanya yang kita baca bukan tulisan, yang kita baca energinya. Jadi di situ akan terbaca semua. Dari tulisan memiliki energi, dari suara memiliki energi. Makanya saya selalu kan kalau saya diskusi sama kawan-kawan tuh saya lebih prioritaskan buat audio. Kirim audionya ke WhatsApp saya, buat rekaman melalui audio ke WhatsApp saya. Nanti saya jawab. Nah, di situ saya bisa membaca energinya, ya. Dibanding tulisan itu, karena dengan suara itu lebih besar lagi, lebih jelas lagi energinya. Nah, jadi dari sedetil itu saja bisa terbaca. Makanya bagi kawan-kawan, saudaraku, sahabatku, ayo kita belajar. Tutupilah jati diri kita, ya. Banyak tuh saudara saya, sahabat-sahabat saya baru belajar biasa-biasa saja, udah mulai pintar sedikit, sudah mulai bersorban. Sudah mulai menunjukkan dia ini ahli zikir, sudah mulai menunjukkan dia ini orang makrifat. Waduh, kok jadi keakuan, ya. Lepas semua. Jadilah diri sendiri. Jangan kita tipu diri kita. Diri kita aja kita tipu, apalagi orang lain, ya. Pakai nama sendiri, pakai nama foto profil yang tidak terbaca sama orang, ya. Nah, banyak orang itu. Kayak kalau orang yang bertanya sama saya, dari foto profil saja sudah terbaca. Wah, fotonya foto-foto spiritual, ya kan. Nah, namanya juga nama-nama kiasan di kajian hakikat ma'rifat, ya. Jadi sebenarnya berdosa itu bagi yang paham, ya. Kalau yang nggak paham nggak berdosa, tapi bagi yang paham berdosa. Sombong kita itu sama Allah, ya. Di situ kita ada yang namanya berhala diri. Jadi berhala diri ini luas loh. Menyekutukan Allah itu tidak hanya dengan menyembah patung, ya. Mungkin kita bilang menyembah jimat, menyembah jin, menyembah patung, menyembah ini, menyembah itu, kita bilang itu berhala selain Allah. Jangan. Di diri kita aja banyak berhala. Itu salah satu contoh-contoh berhala tadi itu yang saya sebut. Keakuan-keakuan di dalam diri kita. Dari segi nama, dari segi foto profil, dari segi kata-kata yang kita ucapkan, situ semua ada keakuan, ya. Secara tidak langsung kita sudah mempertuhankannya, ya. Bagi orang yang paham itu sangat besar dosanya, ya. Mungkin kalau yang nggak paham nggak masalah, kalau belum dapat ilmunya. Tapi ini yang sudah paham nih, lepas, ya. Itulah berhala-berhala diri. Jadi gimana kita mau mengenal Allah? Di diri kita saja masih banyak berhala. Bahkan diri kita sendiri kita pertuhankan, ya. Satu aja lah Tuhan itu. Jangan ada yang lain. Jangan pula kita secara tidak langsung menjadi Firaun, ya. Ke situ arahnya. Menjadi Firaun, merasa Tuhan, ya. Merasa kita takjub dengan diri sendiri, bangga dengan diri sendiri. Itu berhala yang sangat halus. Makanya kita enggak, ya, kalau dibilang ada orang yang hebat dalam berspiritual, hebat dia kaji diri, kenal Allah, tapi masih dia pakai atributnya semua, oh itu belum kenal ya, berarti belum paham dia, berarti, ya. Lepas itu semua atribut. Pasti banyak ini
kawan-kawan yang masih pakai gelang-gelang tasbih itu buka itu, buka. Jangan kita merasa aku ini ahli zikir loh, nah, kita tunjukkan sama orang, ya. Banyak yang seperti itu. Dan nama juga, nama kita yang mengandung-andung apa kajian makrifat, lepas pakai nama sendiri. Jangan kita pakai nama palsu, kita pakai nama apa paku bumi. Mati dulu baru hidup, namanya aneh-aneh namanya kan. Apalagi tua ilahi, macam-macam lah. Kadang ya ketawa kita kalau lihat orang kayak gini. Oke, saya kasih kopi pahit ini, mau sakit hati, mau tersinggung, mau marah, ya kembalikan kepada Allah lah, ya. Ini obat biar sadar. Memang obat itu pahit, ya. Lepas semua. Saya bang, biar nampak islami bang, biar nampak orang suci bang, biar nampak saya orang soleh bang, saya pakai bajunya putih-putih terus. Aduh, itu kok masih merasa suci itu namanya. Belum orang suci itu, masih merasa suci. Kalau dia sengaja kan, ya. Kalau dia sengaja kan seperti itu, masih merasa suci. Jadi ini bukan berarti saya menuduh, bukan berarti saya menjas orang, tidak. Ini kembali kepada hati kita masing-masing. Kalau di hati kita ada seperti itu, ya perbaiki. Tapi kalau di hati kita nggak ada, bang, saya pakai udah menjadi kebiasaan. Atribut ini saya pakai hanya menjadi kebiasaan saja, bang. Bukan berarti karena ingin dipandang orang begini begitu, ya nggak masalah, ya. Jadi bukan salah memakainya, tapi tergantung hatinya. Ada nggak di hati kita seperti itu? Ya, kalau ada, lepas. Ya, jangan sampai kita menjadi keakuan diri. Kalau betul kita belajar kenal diri, kenal Allah, kaji diri, ya, kenal itu. Apa keakuan-keakuan di dalam diri kita? Ya, sangat banyak orang ingin diakui orang lain, ya dia beratribut ya sesuai apa yang dia jalani. Sejatinya ya kalah dia dengan pangkat yang dia sandang, ya. Apa salahnya kita jadi diri kita yang merdeka, biasa-biasa aja. Seperti apa kita dari dulu, ya seperti itu. Jangan kita rubah. Jangan kita mendadak kayak Satria Baja Hitam, berubah. Berubah semua. Hah? Jadi kembali lagi kepada diri, semua kepada niat. Ya, kalau di hati kita memang nggak ada, ya nggak masalah. Tapi kalau di hati kita ada, contoh-contoh yang saya kasih tahu tadi, dirubahlah itu, ya, dilepaslah itu. Jangan sampai kita menunjukkan apa namanya ya, sejatinya diri kita. Makanya ada sahabat saya, saudara saya, ketika mulai mengamalkan zikir nafas, setiap dia foto itu selalu bercahaya wajahnya. Akhirnya saya bilang, lepas itu foto profilnya, jangan dipajang lagi di foto profil, sembunyikan dirimu, jangan kau tunjukkan, ya. Ya, jadi ketika kita merasa itu kan takjub kita, wah, wajahku bersih, wajahku bercahaya, wajahku dinaungi energi Allah, lalu kita posting pula di profil. Secara tidak langsung kita malah menunjukkan diri kita kepada orang. Itu udah sombong namanya, ya. Sombong ini halus loh. Makanya sebagai bentuk sayang saya, ya saya tegur. Saya tegur memang pedas, tapi itu tanda saya sayang. Lepas itu, jangan dipasang lagi. Jangan kau tunjukkan dirimu pada orang lain, ya. Jadi siapapun saudaraku yang betul mau belajar kaji diri, kenal Allah, ya. Hal segitunya saja kita dilarang loh. Selama ini kan jarang, nggak pernah orang kupas, ya. Makin jadi guru makin panjang pula sorbannya.
makin banyak pengikut makin berubah pula dirinya. Nah itu berarti kita kalah, nggak merdeka orang begitu ya. Jadi lepas tuh atribut-atribut semua, lepas, jangan kita tunjukkan diri kita. Oke, diulang-ulang lagi kopi pahitnya, mudah-mudahan menjadi obat untuk kita semua ya. Dirubah ya, atribut dirubah, bahasa-bahasa kita, kata-kata kita berubah. Jangan sampai lagi kita bilang aku nih orang bodoh, aku orang nggak ngerti, aku orang nggak tahu ya. Di lisan kita bilang bodoh, di hati kita sombongnya luar biasa. Jangan sampai begitu lagi. Makanya saya jelaskan ini biar paham. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.